siapapun, kekuatan apapun, dinasti sekuat apapun yang kalau punya keinginan untuk menjadikan negara ini negara komunis, negara anti Tuhan, untuk menjadikan negara ini negara sekuler, tidak akan berhasil, dan tidak akan berhasil. Ini BPIP pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila. Karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menanggapi pelepasan jilbab kepada utusan Aceh yang mewakili di peserta Paskibraka Nasional. Ini sesuatu yang sangat kami sesalkan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Apa yang dilakukan ini memang sudah melanggar hal-hal yang selama ini kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda. Saya mengajak kita semuanya, mari kita mendoakan para pemimpin kita agar mereka semuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, ke jalan yang benar. Dan semoga mereka diberi kekuatan dan kemauan serta kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuruti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sahabat BN, heboh persoalan jilbab bagi anggota Paskibraka dalam acara hari ulang tahun RI ke-79 di IKN ibu kota negara kita yang baru, Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi menjelaskan pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Pernyataan tersebut disampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024. Hal tersebut seperti yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran itu, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Wahyudi kemudian menjelaskan penyeragaman pakaian itu bermula dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak pendiri bangsa, yakni Insinyur Soekarno. Kata dia, nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno merupakan ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan itu diartikan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, menurutnya, para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan. Pada kesempatan yang sama, Wahyudi juga menegaskan pelepasan hijab itu dilakukan secara sukarela berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.
Sebelumnya, ramai soal anggota Paskibraka Putri yang tidak menggunakan hijab pada saat pengukuhan. Padahal dalam keseharian, sejumlah anggota Paskibraka Putri itu menggunakan hijab. Persoalan ini benar-benar persoalan yang bukan main besarnya bagi warga negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan sesuai dengan Pancasila pada sila pertama bahwa kehidupan beragama di Indonesia ini dijamin oleh negara kita. Negara kita punya dasar yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya persoalan jilbab ini sangat-sangat menoreh perasaan umat beragama di Republik ini umumnya dan umat Islam khususnya. Sahabat BN, kalau kita benar-benar menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan di dalam upacara ini bagi pelaksana upacara yang terdiri dari generasi muda bangsa kita sebagai anggota Paskibraka, kebinekaan itu akan terlihat pada tata cara berpakaian mereka yang diantaranya ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab. Tetapi kalau sudah kita terapkan bahwa semuanya tidak berjilbab atau semuanya berjilbab atau berhijab, itu bukan lagi artinya Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, ini peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar kita, melanggar Pancasila. Ini BPIP pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila, karena di dalam sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Kalau bicara kebinekaan, itu malah tidak binika, menjadi keseragaman. Oleh karena itu, saya dan juga atas izin para pengurus di MUI, pimpinan MUI itu meminta agar peraturan itu dicabut, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar kita dan juga tidak memberikan ruang terhadap kebinekaan, di mana kita memahami bahwa hukum Islam itu bagian dari sumber hukum nasional dan dijamin untuk menjalankan ajaran agama. Saya kira apa yang dilakukan, karena tadi dari cuplikan berita yang disampaikan adalah pelaksana untuk pasukan pengibar bendera pusaka ini di bawah BPIP, dan tadi juga disampaikan oleh Ketua BPIP. Saya kira apa yang dilakukan ini memang sudah melanggar hal-hal yang selama ini kita pahami, dan bahkan dalam banyak kesempatan BPIP turun ke daerah justru menanamkan, mengajarkan semangat persatuan, semangat kekompakan, saling harga menghargai. Nah, dengan adanya sikap yang dilakukan pada kesempatan ini oleh panitia, tentu ini melanggar banyak hal, dan juga ini nampak ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan ini. Yang pertama adalah tentang kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama. Saya kira bagi umat Islam menggunakan jilbab adalah bagian daripada keyakinan itu. Dan kemudian selama ini ada yang mempermasalahkan isu-isu yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, ada yang memaksakan kepada orang lain untuk berjilbab. Tapi sekarang ini adalah pihak pelaksana memaksakan kepada penggerak bendera untuk tidak berjilbab. Maka itu ini sudah keluar daripada hal yang semestinya. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menanggapi pelepasan jilbab kepada utusan Aceh yang mewakili di peserta Paskibraka Nasional. Ini sesuatu yang sangat kami sesalkan,
dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Harapan kami kepada panitia untuk mengembalikan para muslimah ini untuk menggunakan jilbab di dalam kegiatan mereka pada waktu 17 Agustus. Hormatilah kekhususan Aceh dalam rangka menjalankan syariat Islam. Jangan ada pihak-pihak yang melarang Muslim iaitu melakukan mengamalkan nilai-nilai agamanya sendiri, dan pelarangan itu bentuk daripada upaya diskriminasi dan sangat menyukai umat Islam. Untuk itu harapan kami sekali lagi, silakan kembalikan muslimah peserta paskibraka untuk menggunakan jilbab. Sahabat BN, satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa siapapun, kekuatan apapun, dinasti sekuat apapun, yang kalau punya keinginan untuk menjadikan negara ini negara komunis, negara anti Tuhan, untuk menjadikan negara ini negara sekuler, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil dan tidak akan berhasil. Kenapa? Karena negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa, oleh para pejuang kemerdekaan kita, adalah oleh orang-orang beragama, oleh para kiai, oleh para ulama. Karena itu, siapapun yang mencoba-coba di negara ini untuk menjadikan negara ini negara anti Tuhan, negara komunis, negara sekuler, tidak akan berhasil. Karena itu tidak perlu itu direncanakan. Sekuat apapun rencananya, sehebat apapun strateginya, tidak akan berhasil. Karena Allah akan tetap melindungi orang yang betul-betul percaya kepadanya dan percaya bahwa dia ada. Telah banyak bukti sahabat BN. Coba kita lihat ke belakang. Peristiwa Madiun hancur. Peristiwa 1965 hancur. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tidak akan pernah merelakan negara ini menjadi negara yang anti Tuhan, menjadi negara komunis, menjadi negara sekuler. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.